Jauh di pedalaman Afrika Timur, terdapat sebuah komunitas manusia yang hingga hari ini masih bertahan hidup dengan cara yang nyaris tak berubah selama ribuan tahun. Setiap pagi, mereka memasuki savana liar hanya berbekal busur, panah, dan insting yang telah diwariskan turun-temurun. Karena bagi mereka, makanan tidak pernah datang dengan mudah. Setiap buruan bisa berarti kehidupan, dan setiap kegagalan bisa berarti kelaparan. Dari madu liar yang tersembunyi di puncak pohon, umbi yang terkubur di tanah kering, hingga babon yang bagi banyak orang terasa sulit dibayangkan sebagai santapan. Inilah kisah nyata suku Hadzabe, salah satu pemburu peramu terakhir di bumi yang masih hidup sepenuhnya mengikuti hukum alam. Di wilayah sekitar Lake Eyasi, Tanzania, hidup sebuah komunitas kecil bernama Hadza People, atau yang lebih dikenal sebagai suku Hadzabe. Mereka diyakini telah menempati wilayah Afrika Timur selama puluhan ribu tahun, dan hingga hari ini masih mempertahankan pola hidup berburu dan meramu. Sebuah cara hidup yang pernah dijalani hampir seluruh manusia di masa prasejarah. Dengan populasi yang kini diperkirakan hanya sekitar 1.000 hingga 1.500 orang, Hadzaba menjadi salah satu komunitas pemburu peramu terakhir yang masih bertahan di planet ini. Yang membuat mereka begitu berbeda, suku ini hampir tidak bergantung pada pertanian, peternakan, pasar, maupun teknologi modern. Mereka tidak menanam padi, tidak memelihara ternak dalam skala besar, dan tidak menyimpan makanan untuk jangka panjang. Bagi Hadzabe, alam adalah satu-satunya tempat mencari makan, dan apa yang didapat hari ini, itulah yang akan dimakan hari ini. Selama ribuan tahun, cara hidup seperti ini membuat mereka mampu membaca jejak hewan, mengenali musim, menemukan air di tanah kering, hingga mengetahui tanaman mana yang bisa dimakan dan mana yang mematikan. Di tengah dunia yang terus berubah, Hadzabe justru bertahan dengan satu keyakinan sederhana. Selama alam masih memberi, mereka tidak membutuhkan apapun selain pengetahuan leluhur mereka sendiri. Bagi Hadza People, rumah bukanlah bangunan permanen, pagar tinggi, atau alamat yang tetap. Di savana sekitar Lake Eyasi, Tanzania, mereka hidup berpindah mengikuti musim, sumber air, dan keberadaan hewan buruan. Tempat tinggal mereka biasanya hanya berupa pondok sederhana dari ranting, rumput kering, dan dedaunan yang dapat dibangun dalam hitungan jam, lalu ditinggalkan kapan saja saat alam tidak lagi menyediakan cukup makanan. Cara hidup nomaden seperti ini telah mereka pertahankan selama ribuan tahun. Mereka tidak membawa banyak barang, tidak menimbun harta, dan tidak terikat pada satu tempat untuk waktu yang lama. Bagi Hadzabe, tempat terbaik untuk tinggal bukanlah yang paling nyaman, melainkan yang paling dekat dengan sumber kehidupan, air, makanan, dan alam yang masih bisa dipercaya. Bagi Hadza People, berburu bukan sekadar keterampilan, melainkan bagian dari kehidupan yang dipelajari sejak usia sangat muda. Anak-anak laki-laki biasanya mulai mengenal busur kecil sejak masih kecil, belajar membaca arah angin, mengenali jejak kaki hewan, hingga membedakan suara-suara kecil di antara semak savana. Apa yang bagi orang lain terlihat seperti tanah kosong, bagi mereka bisa menjadi peta penuh petunjuk tentang keberadaan mangsa. Senjata utama mereka adalah busur kayu sederhana dan anak panah yang dibuat sendiri dari bahan-bahan alam sekitar. Namun, yang membuatnya jauh lebih mematikan adalah racun tradisional yang dioleskan pada ujung panah, biasanya diambil dari tanaman atau getah alami yang telah dikenal turun-temurun. Dengan kombinasi kesabaran,
pengamatan, dan pengetahuan leluhur, para pemburu bisa mengikuti jejak hewan selama berjam-jam tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dalam satu perburuan, mereka bisa berjalan belasan kilometer di bawah panas savana tanpa membawa banyak bekal. Tidak ada peta, tidak ada alat navigasi, dan tidak ada teknologi modern. Hanya insting, pengalaman, dan kemampuan membaca alam yang telah diasah selama ribuan tahun. Kemampuan yang bagi sebagian besar manusia modern mungkin sudah lama hilang. Di savana Afrika Timur, salah satu buruan paling menantang bagi Hadza people bukanlah antelop atau burung liar, melainkan babon, primata liar yang dikenal cerdas, agresif, dan hidup dalam kelompok besar. Tidak semua pemburu berani mengejarnya, karena babon dewasa mampu menyerang balik dengan taring tajam, kecepatan tinggi, dan kekuatan fisik yang tidak bisa dianggap remeh. Bagi Hadzabe, berburu babon bukan soal keberanian semata, tetapi juga soal strategi, kesabaran, dan membaca momen yang tepat. Seekor babon jantan dewasa dapat memiliki berat lebih dari 30 hingga 40 kilogram. Bahkan beberapa individu besar bisa melampaui itu. Tubuhnya padat, berotot, dan cukup kuat untuk memanjat, berlari, bahkan melawan predator yang lebih kecil. Karena itulah, saat jejak babon ditemukan, para pemburu biasanya bergerak lebih hati-hati, memanfaatkan semak, arah angin, dan posisi matahari agar keberadaan mereka tidak terdeteksi. Ketika buruan berhasil didapat, bagi Hadzabe itu berarti sumber protein yang sangat berharga untuk seluruh kelompok. Dagingnya dibagi bersama, dimasak di atas api terbuka, lalu disantap tanpa ada bagian yang terbuang. Bagi sebagian orang mungkin sulit dibayangkan, namun bagi Hadzabe, babon bukan hewan eksotis, melainkan salah satu cara alam menjaga mereka tetap hidup. Bagi Hadza people, berburu bukan satu-satunya cara bertahan hidup. Di tengah savana dan hutan kering Afrika Timur, ada satu makanan yang justru dianggap paling berharga, madu liar. Bukan hanya karena rasanya yang manis, tetapi karena madu mengandung energi tinggi yang sangat penting bagi para pemburu yang setiap hari berjalan jauh di bawah panas matahari. Dalam beberapa penelitian, madu bahkan diketahui menjadi salah satu sumber kalori terbesar dalam pola makan tradisional Hadzabe. Yang menarik, Hadzabe tidak selalu mencari sarang lebah sendirian. Mereka sering bekerja sama dengan Greater Honey Guide, seekor burung kecil yang dikenal mampu menunjukkan lokasi sarang lebah di alam liar. Burung ini akan mengeluarkan suara khas dan terbang dari satu pohon ke pohon lain, seolah memandu manusia menuju sumber madu yang tersembunyi di balik batang pohon tua atau celah bebatuan. Setelah lokasi ditemukan, para pemburu akan memanjat pohon tinggi hanya dengan tangan kosong atau bantuan ranting sederhana, lalu menggunakan asap dari api kecil untuk menenangkan lebah sebelum mengambil sarangnya. Sengatan lebah, jatuh dari ketinggian, hingga patahnya dahan selalu menjadi risiko nyata. Namun bagi Hadzabe, setetes madu bukan sekadar makanan, melainkan hadiah alam yang sudah mereka pahami selama ribuan tahun. Di komunitas Hadza people, proses belajar tidak terjadi di ruang kelas, melainkan langsung di tengah alam liar. Sejak usia sangat muda, anak-anak sudah diajarkan mengenali jejak hewan, memanjat pohon, mencari umbi, menemukan air di tanah kering, hingga menggunakan busur kecil buatan tangan mereka sendiri. Tidak ada buku, tidak ada layar, dan tidak ada kurikulum modern. Semua pelajaran datang dari pengamatan, pengalaman, dan contoh langsung dari orang tua mereka. Bagi Hadzabe, kemampuan bertahan hidup bukan sesuatu yang dipelajari saat dewasa, tetapi diwariskan sejak langkah pertama mereka di tanah savana. Di saat sebagian besar peradaban terus bergerak menuju teknologi, kota besar, dan kehidupan serba instan,
Hadza people justru tetap bertahan dengan cara hidup yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Namun, di balik ketangguhan itu, dunia mereka perlahan mulai terdesak oleh modernisasi, perubahan lahan, pariwisata, dan semakin sempitnya wilayah berburu yang dulu begitu luas. Kisah Hadzaba bukan sekadar tentang berburu, bertahan hidup, atau hidup dekat dengan alam, tetapi juga tentang bagaimana sebuah warisan manusia purba terus berjuang mempertahankan tempatnya di tengah dunia modern yang terus berubah.